Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miliana Sari. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia terkait dengan penjelasan struktur kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelumnya, bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia yang diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam bahasa Indonesia pasti ada kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata baku dan tidak baku dan kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, di sini yang mau saya jelaskan adalah struktur kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelum kita mengetahui struktur kalimat efektif dan tidak efektif, kita harus tahu dulu apa itu kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, kalimat efektif adalah merupakan kalimat yang jelas, ringkas, dan padat sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain. Dan kemudian kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki karakteristik kalimat tertentu sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kemudian saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, struktur kalimat efektif yakni struktur kalimat yang di dalamnya terdapat unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku seperti orang, tempat, atau benda. Kemudian, predikat adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang dijadikan sasaran, dan keterangan adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan sebab akibat. Kemudian, struktur tidak efektif yakni struktur yang tidak memiliki unsur seperti subjek, predikat, dan objek. Letak predikat, objek, dan keterangan tidak sesuai, dan kalimatnya susah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang jelas, sehingga pembaca sulit untuk memahami karena kalimatnya yang terlalu berbelit-belit, panjang, dan bertele-tele. Dan kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, kelengkapan dan kesepadanan struktur, penggunaan kata cenderung efisien, makna kalimat yang tegas dan jelas, memiliki kesejajaran bentuk, dan kalimat yang bersifat logis. Dan ciri-ciri kalimat tidak efektif yang pertama, susunan kalimatnya rumit, kalimat yang tidak sejajar, penggunaan tanda baca yang kurang tepat, dan terlalu boros dalam penggunaan kata. Dan kalimat efektif disebabkan oleh beberapa hal, seperti susunan kalimatnya yang tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, penggunaan tanda baca yang kurang tepat, dan kalimatnya yang terlalu rumit dan bertele-tele. Fungsi kalimat efektif adalah karena kalimatnya yang jelas dan tegas dan tidak ambigu, membuat kalimat efektif banyak digunakan dalam penulisan dokumen-dokumen penting, seperti misalnya skripsi, disertai undang-undang, dan surat resmi, serta dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari sebuah tulisan. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif yang pertama, dia masuk ke ruang kelas. Kalimat tidak efektifnya adalah dia masuk ke dalam ruang kelas. Yang kedua, Doni hanya memiliki 4 buah buku. Kalimat tidak efektifnya adalah Doni hanya memiliki 4 buah buku saja.
Yang ketiga, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Kalimat tidak efektifnya adalah para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Yang keempat, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tidak efektifnya adalah para peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Dan itulah tadi penjelasan terkait dengan struktur kalimat efektif dan tidak efektif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.